Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran komunikasi bisnis. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari materi yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Oke, minggu lalu kita sudah membahas produksi barang dan jasa, yaitu pada subbab produk barang dan jasa yang memuat materi perencanaan produk, pengelompokan produk, sifat produk, tingkatan produk, dan juga atribut produk. Itu adalah materi-materi yang ada di dalam subbab produk barang dan jasa. Oke, setelah mempelajari produk barang dan jasa dari subbab produksi barang dan jasa, sekarang kita akan mempelajari produksi barang dan jasa yang dilihat dari indikator harga. Harga itu apa? Harga adalah nilai yang harus dibayar konsumen untuk dapat memiliki, menggunakan, atau mengonsumsi sebuah barang atau jasa yang dibutuhkan. Nah, harga ini terdiri dari beberapa dimensi. Yang pertama itu ada demand oriented pricing dan juga yang kedua ada cost oriented pricing. Nah, demand oriented pricing itu apa sih? Demand oriented pricing itu adalah patokan harga yang ditetapkan oleh keadaan pasar dan keinginan konsumen. Jadi, harga itu bisa terbentuk karena keadaan di dalam pasar. Proses tawar-menawar, proses harga yang diajukan oleh penjual lalu ditawar oleh konsumen, maka akan terbentuk sebuah harga pasar. Oke, yang kedua, dimensi indikator harga yaitu cost oriented pricing, yaitu penetapan harganya itu tidak berorientasi pada pasar, tetapi berdasarkan pada biaya atau cost yang telah dikeluarkan untuk biaya produksi atau harga-harga barang yang digunakan untuk memproduksi suatu produk. Nah, biaya produksi itu akan dijadikan harga. Jadi, harga yang dikeluarkan sesuai dengan biaya produksinya. Oke, lanjut. Di sini dalam demand oriented pricing ada beberapa hal yang menjadi patokan. Yang pertama yaitu competition oriented pricing, yaitu harga yang ditetapkan berdasarkan pesaing-pesaingnya. Yang kedua, perceived value pricing, yaitu persepsi konsumen terkait dengan nilai suatu produk. Yang ketiga yaitu demand differential pricing, suatu penetapan harga jual produk yang mempunyai dua harga atau lebih. Jadi, di sini demand oriented pricing itu ada 3 patokan yang digunakan. Oke, lanjut. Cost oriented pricing mempunyai 2 dimensi. Yang pertama itu ada target pricing, yaitu penetapan harga jual berdasarkan biaya produksi ditambah keuntungan. Jadi harga yang ada pada suatu produk itu didasarkan pada biaya produksi dan juga keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan. Yang kedua, markup pricing atau cost plus pricing. Nah, markup pricing ini biasanya digunakan di kalangan pedagang eceran, sedangkan cost plus pricing digunakan oleh manufaktur. Oke, setelah kita mempelajari indikator harga pada produksi barang dan jasa, sekarang kita akan mempelajari kualitas barang dan jasa. Oke, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas suatu produk. Yang pertama itu tentunya ada proses pembuatan produk, perlengkapan, serta pengaturan. Bagaimana barang-barang mentah yang akan diproduksi itu berkualitas baik juga akan berpengaruh terhadap produk yang akan dihasilkan. Yang kedua itu ada dari aspek penjualan. Bagaimana bagian pemasaran atau penjualannya itu bisa memasarkan produk-produk yang ada di dalam perusahaan sehingga bisa dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga, ada perubahan permintaan konsumen. Yang keempat itu ada peranan inspeksi. Peranan inspeksi di sini dimaksudkan bahwa sebelum produk itu dipasarkan,
harusnya dicek dahulu, dilakukan pengecekan ulang apakah kualitas produk sudah sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh perusahaan. Oke, selanjutnya ini ada asas-asas dalam menunjukkan keunggulan produk. Yang pertama itu ada asas non-plagiator. Asas non-plagiator mempunyai makna bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan meniru atau menggunakan merek dagang pihak lain untuk menjual produknya sendiri. Setiap merek dagang harus didaftarkan pada lembaga terkait sehingga terlindungi secara undang-undang. Yang kedua ada asas apresiatif. Asas apresiatif ini bermakna bahwa pelaku bisnis tidak diperbolehkan untuk mencemarkan nama perusahaan atau produk lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga ada asas etiket yang bermakna bahwa pelaku bisnis harus melakukan segala hal sesuai dengan etika. Contohnya, pelaku bisnis itu tidak diperbolehkan untuk membandingkan dua produk yang bahan bakunya berbeda karena hal tersebut sangat tidak etis. Yang keempat ada asas kompetisi sehat atau sering disebut juga dengan persaingan sehat. Nah, para pelaku bisnis itu tidak diperbolehkan menjatuhkan produk atau perusahaan lain dengan tujuan untuk merusak nama baik kompetitornya. Selanjutnya itu ada asas faktual. Nah, asas ini bermakna bahwa untuk membandingkan suatu produk yang dikeluarkan oleh pelaku usaha harus didukung oleh fakta yang dapat dibuktikan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa dimensi kualitas produk. Nah, dimensi kualitas produk di sini ada 7 yang akan kita bahas. Nah, dimensi kualitas produk ini bertujuan untuk mempertahankan kualitas produk di pasaran. Yang pertama itu ada kesan kualitas. Nah, secara umum konsumen itu menilai kualitas suatu produk berdasarkan harganya, mereknya, iklan, reputasi, dan negara asal di mana produk itu dihasilkan. Oke, yang kedua ada daya tahan. Pada umumnya, konsumen akan memilih produk yang mempunyai daya tahan lama, kuat, dan teruji kualitasnya. Semakin besar frekuensi pemakaian konsumen terhadap produk, maka semakin besar daya tahan produknya. Oke, yang ketiga itu ada kinerja. Kinerja suatu produk atau barang diukur berdasarkan karakteristik operasi dasar dari sebuah produk. Jadi, semakin baik kinerja suatu produk itu, maka akan semakin disukai oleh konsumen. Nah, yang keempat itu ada fitur. Fitur suatu produk itu dirancang dan dibuat oleh produsen untuk menyempurnakan fungsi produk atau menambah ketertarikan konsumen terhadap produk. Yang kelima itu ada reliabilitas. Reliabilitas itu apa sih? Reliabilitas adalah kemungkinan suatu produk untuk dapat melakukan fungsinya pada kondisi yang telah dinyatakan. Yang keenam itu ada estetika. Nah, di sini adalah faktor keindahan dari suatu produk. Jadi, konsumen juga akan melihat dari faktor keindahan atau tampilan suatu produk. Oke, yang terakhir ada conformance to specification, yaitu tidak ditemukannya cacat pada produk dan memenuhi spesifikasi tertentu dari konsumen. Oke, ini akhir dari pembelajaran komunikasi bisnis hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan, bisa menghubungi guru mapel yang bersangkutan. Terima kasih.